Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Arema FC akhiri kontrak Odivan Koeric. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa tim pada putaran pertama musim ini. Manajemen menegaskan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pembenahan skuad demi meningkatkan daya saing Singoedan pada paruh kedua kompetisi. Manajemen memastikan proses pembenahan tim akan terus berjalan sesuai kebutuhan teknis dan target klub hingga akhir musim. Dengan sisa kompetisi yang masih panjang, Singoedan berupaya membangun kembali konsistensi performa agar dapat tampil lebih solid pada laga-laga selanjutnya di BRI Super League 2025-2026. Jean Mota, rekan Messi di Inter Miami, gabung Persija. Karir Jean Mota cukup ciamik. Kemampuannya mampu memikat Inter Miami untuk direkrut pada Januari tahun 2022. Di sana dia tampil bersama dengan Lionel Messi selama 2 musim. Bersama Inter Miami, Jean Mota mencatatkan 53 penampilan. Dia berkontribusi dengan menorehkan 3 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Tapi akhirnya Jean Mota berpisah dengan Inter Miami. Dia kembali ke Brazil untuk membela EC Vitória dan terakhir Vila Nova FC. Di klub terakhirnya, ia mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 28 laga. Namun kontrak Jean Mota dengan Vila Nova berakhir per 1 Januari 2026. Dia pun berstatus tanpa klub hingga kini dan dikaitkan dengan Persija Jakarta. Kans Mota ke Persija cukup besar. Ia bisa jadi amunisi berharga Macan Kemayoran karena selain berposisi sebagai gelandang tengah, Jean Mota bisa diplot sebagai gelandang serang, second striker hingga winger. Dejan Tumbas, idola bonek, resmi merapat ke Persis Solo. Dejan Tumbas resmi jadi rival Perseba Surabaya pada putaran kedua Super League 2025-2026. Striker asal Serbia itu kini memperkuat Persis Solo setelah tidak lagi berseragam Green Force. Kepindahan ini langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Pasalnya Tumbas sebelumnya merupakan bagian dari Persebaya dan juga idola bonek sebelum akhirnya dilepas di tengah musim. Kabar bergabungnya Dejan Tumbas diumumkan oleh akun transfer sepak bola Indonesia, Transfernews FT. Pengumuman tersebut menegaskan status kesepakatan yang sudah tercapai antara sang pemain dan Persis Solo. Dengan kepindahan ini, Dejan Tumbas otomatis akan menghadapi mantan klubnya di sisa musim Super League. Situasi tersebut membuat duel Persis Solo melawan Persebaya berpotensi berlangsung panas. Persis Solo kenalkan Jefferson Carioca. Persis Solo resmi memperkenalkan pemain baru asal Brazil, Jefferson Carioca, yang akan menjadi dan diposisikan di sayap kiri. Jefferson mengaku siap secara penuh membela Persis dalam kompetisi BRI Super League. Jefferson didatangkan untuk meningkatkan daya perang Persis. Klub terakhir yang dibela Jefferson yakni Ansan Greeners FC di K-League 2, kompetisi sepak bola Korea Selatan. Jefferson mengungkapkan rasa senang bisa bergabung dengan Laskar Sang Bernyawa. Ia memastikan akan memberikan penampilan terbaik bersama anggota tim Persis lainnya. PSSI hukum PSS Sleman 4 laga tanpa penonton. PSS Sleman mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI dan ILIK selaku operator kompetisi. Hukuman itu berupa larangan menggelar pertandingan dengan penonton sebanyak 4 kali laga kandang. Penyebabnya adalah insiden berasap yang terjadi dalam laga pekan ke-18 Pegadaian Championship saat menjamu Barito Putra di Stadion Maguwo Harjo. Berdasarkan fakta hukum Komdis PSSI, pelanggaran dilakukan oleh tuan rumah berupa pemasangan spanduk provokatif berisi umpatan terhadap tim tamu serta penyalahgunaan alat pemadam api ringan atau APAR oleh oknum supporter dari Tribun Barat Utara. Penggunaan APAR tersebut menyebabkan pertandingan sempat dihentikan selama sekitar 3 menit akibat asap di dalam stadion. Adapun laga ini berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Ragnar Oratmangun ikut mudik gabung Persebaya. Drama deadline day bursa transfer Super League menghadirkan kejutan besar di detik-detik akhir.
Tiga klub raksasa klasik Indonesia, yakni Perseba Surabaya, Persija Jakarta, dan Persib Bandung, dikabarkan tengah terlibat persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangan bintang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun. Pemain yang dijuluki Wak Haji oleh netizen Indonesia ini mendadak menjadi komoditas panas di bursa transfer domestik. Minimnya menit bermain bersama klubnya saat ini FC Dender menjadi pemicu utama spekulasi kepindahan ke tanah air. Bahkan Perseba Surabaya dikabarkan siap menyodorkan proyek jangka panjang yang menjanjikan bagi karir Ragnar. Wow, Persija punya pemain diaspora seperti Sen Patinama, Mauro Zislistra, hingga Jordi Amat. Persib punya Tom Hai hingga Renders. Sementara Persebaya punya Ragnar Oratmangun. Kalau Arema punya pemain diaspora, siapa nih? Betul sekali, jawabannya adalah Dedik Drogba. Persija ungkap alasan datangkan Mauro Zislistra. Persija Jakarta kembali menambah pemain baru di tengah musim baru Super League. Nama terbaru yang datang sudah menjadi rumor panas sejak sepekan terakhir, yaitu Mauro Zislistra. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda 9 November 2004 ini resmi diikat kontrak berdurasi 2,5 musim. Direktur Persija Muhammad Prapanca menegaskan perekrutan Mauro merupakan langkah strategis klub untuk memenuhi target musim ini, sekaligus sejalan dengan rencana jangka panjang. Ia meyakini bahwa Persija bisa menjadi wadah Mauro berkembang ke level yang lebih tinggi. Kami melihat Mauro sebagai pemain muda dengan potensi besar dan masa depan yang menjanjikan. Di musim ini dirinya akan menambah kedalaman skuad Persija, kata Prapanca. Selain itu, kehadiran Mauro adalah bagian dari proses membangun tim yang lebih kuat, bukan hanya untuk satu musim, tetapi untuk beberapa musim ke depan, ujar Prapanca menambahkan. Persib kabarnya coret Adam dan Ramon Tanki. Di sektor penjaga gawang, Adam Prisbeck hampir dipastikan akan meninggalkan Kota Kembang. Kiper asing ini kabarnya akan menjalani masa peminjaman ke PSM Yogyakarta hingga akhir musim. Selain itu, Persib juga dikabarkan akan mendatangkan penyerang baru, sehingga nama Ramon Tanke kabarnya akan didepak. Ramon bahkan sudah menghapus akun Persib di bio Instagramnya. Meski sempat diberi kesempatan oleh Bojan Hoda untuk membuktikan diri dalam 12 laga di BRI Super League, kontribusi 1 gol dan 1 assist dinilai belum cukup bagi ambisi juara Persib. Welcome to Bandung, Sergio Castel resmi ke Persib. Sergio Castel merupakan striker asal Spanyol yang belakangan ini dikaitkan menjadi pemain anyar Maung Bandung pada putaran kedua. Terbaru dikutip dari jurnalis asal Italia, Lorenzo Lapore, sang pemain bahkan sudah melakukan tanda tangan kontrak dan tinggal diresmikan saja oleh Persib. Castel lebih memilih Persib ketimbang tawaran dari klub lain Siprus. Bursa transfer Sergio Castel gabung Persib Bandung. Striker asal Spanyol itu dikontrak hingga akhir musim, kata Laporte. Terakhir kali bermain untuk klub asal Siprus, Apollon Limassol, dengan torehan 3 gol dari 15 pertandingan. Selain berkarir di negara asal, Castel juga pernah bermain di Indian Super League bersama Jabepur FC dengan catatan 7 gol dari 11 pertandingan. Merujuk data transfermarket.com, sepanjang karir profesionalnya, pemain 30 tahun tersebut sudah mencetak 62 gol dan 13 assist dari 217 pertandingan. Transfer murah meriah, Arema FC resmikan Welison Maya. Arema FC merekrut pemain asing yang nilai pasarnya di bawah 500 juta loh. Biasanya pemain asing yang direkrut tim Super League punya nilai pasar paling minim sekitar 2 miliar rupiah. Namun Arema FC tampak membuat gebrakan baru. Dilansir laman transfermarket.com, Welison Maya punya nilai pasar 434 juta rupiah. Arema FC kabarnya mengontrak Welison Maya hingga tahun 2027. Slot asing Arema FC berkurang 1 setelah Orivan Koeric, sang bek tengah, dilepas. Persebaya resmi datangkan pemain lokal Rian Ardiansyah. Perseba Surabaya kembali menambah amunisi anyar di putaran kedua Super League.
Rian Aryansyah menjadi salah satu nama yang bakal didatangkan Bernardo Tavares. Mencuatnya nama Rian Aryansyah ke Persebaya dikabarkan akun Instagram @emosijiwaku.com yang menyebut sang pemain calon pemain baru. Selamat datang Rian, tulis caption postingan dari akun tersebut dengan emoji jabat tangan yang menggambarkan kesepakatan. Musim ini, Rian Aryansyah bermain di Malang United, namun pemain yang berposisi sebagai sayap kanan tersebut jarang mendapatkan menit bermain. Dia hanya bermain 5 pertandingan dengan waktu bermain 61 menit. Meski menit bermain minim, Rian sebenarnya merupakan pemain sayap yang berkualitas. Ia dikenal memiliki kecepatan dan juga punya tendangan berbahaya yang selalu mengancam pertahanan lawan. Kodai Tanaka rumor sepakat ke Dewa United. Kodai Tanaka tengah dikaitkan dengan tim Sultan Super League Dewa United. Kabar itu menuai komentar pedas dari supporter Persis Solo, Pasopati. Mereka tak rela jika idolanya hengkang. Namun Pasopati dibuat lega karena Kodai Tanaka memilih bertahan di Persis Solo. Akan tetapi, per hari ini Rabu 4 Februari 2026, Kodai Tanaka kabarnya fix merapat ke Dewa United. Kabar itu diungkap oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya @ngapakfootball. Drama transfer Kodai Tanaka tersebut mendapatkan sorotan dari banyak pihak termasuk dari Pasopati yang kurang setuju. Waduh, FIFA hukum manajer timnas 20 laga. Ex-manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan hukuman berat dari FIFA. Ia dilarang mendampingi timnas Indonesia dalam 20 laga, ditambah harus membayar denda mencapai 324 juta rupiah. Sanksi berat itu dijatuhkan kepada Sumarji setelah anggota Komite Disiplin Komdis FIFA dan Paula Lopez melakukan sidang pada 18 November 2025. Hukuman itu tentu bukan tanpa dasar. Sumarji disebut terbukti melakukan pelanggaran pasal 14 ayat 1 berupa tindakan kekerasan kepada wasit dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan dimaksud adalah laga Irak melawan timnas pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada 11 Oktober lalu. Saat itu tim Garuda menyerah 0-1 dari Singa Mesopotamia. PSM mendaratkan pemain Belanda Joop van der Averth. PSM Yogyakarta baru saja meresmikan perekrutan anyar bek tengah asal Belanda Joop van der Averth jelang kompetisi. PSM mendaratkan pemain Belanda Joop van der Averth. PSM Yogyakarta baru saja meresmikan perekrutan bek tengah asal Belanda Joop van der Averth jelang penutupan jendela transfer pertengahan musim BRI Super League. Van der Averth menjadi pemain pertama yang didatangkan PSM pada bursa transfer kali ini atau paruh musim. Klub berjuluk Laskar Mataram itu memang tidak terlalu aktif pada bursa transfer paruh musim. Keterbatasan anggaran jadi alasan utama PSM berhemat dalam belanja pemain. Joop berpeluang langsung menjalin debut bersama PSM. Tim asuhan Jan Baum Valgastel akan menjalani laga pekan ke-20 BRI Super League melawan rival abadi mereka Persis Solo di Stadion Sultan Agung, Bantul. Selanjutnya kita ke hasil BRI Super League dan klasemen sementara. Dari hasil derby Mataram berakhir dengan skor 0-0 antara PSM Yogyakarta versus Persis Solo. PSM mendominasi pertandingan namun gagal mencetak gol. Sementara itu King Persib menang lagi nih. Menang 2-0 atas Malut United lewat gol penalti Tom Hai dan gol Sadil Ramdhani. Gimana menurut kalian guys? Penalti Tom Hai tadi itu layak mendapatkan penalti atau tidak Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib ada di puncak klasemen, diikuti Borneo FC, Persija nomor 3, 4 Malut United dan seterusnya. Beralih ke zona papan bawah nih, Dewa United ada di nomor 10, 11 Arema FC, 12 Persik Kediri, dan di zona degradasi ada Semen Padang, Persijap Jepara, dan juga Persis Solo yang masih meraih 11 poin. Gimana dengan jagoan kalian, ada di nomor berapa nih?